Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai aja ya, on time aja, pukul 19.30. Walaupun ini baru 4 orang Pak Adi, 5 orang Apa-apa. dengan Kak kita. Apa-apa ya? Kita mulai saja. Ya. Mulai Pak Adi? Ya, mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir di forum Gimit ini di School of Teacher Community. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan nikmat kesempatan untuk berkumpul dalam rangka kita menyamakan ya patungan ya bersama untuk kemajuan anak didik kita agar kita bisa lebih berkembang lagi, karena memang ini suatu kebutuhan untuk kita semua ya. Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung di grup kami di Google Meet Premium mengenai teknik dan bagaimana tata cara tentang penggunaan dari Google Meet ini. Tentunya akan kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita yang memiliki Gimit ini, yaitu Pak Andi Noparisa selaku pemilik dari School of the Teacher. Oh iya, perkenalkan saya namanya Bu Sri ya, Bapak Ibu. Mungkin Pak Yosep baru ketemu kita ya Pak Yosep ya, Ibu Nenek. Kalau Ibu Sherly mah ini mah teman saya ya, apalagi Ibu Supriyati ini. Sama saya sekali ya. Bu Sherly, makasih ya sudah bergabung. Oke, terima kasih. Kita akan dengarkan bersama bagaimana pemaparannya, tekniknya, apa-apa yang didapat dari patungan Gimit Premium ini. Kepada yang terhormat Pak Adin, dipersilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, cek sound nih. Suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, cuman nggak jelas gambarnya kenapa hitam putih ya. Nah ini yang saya ini settingan Bu, settingan di Gimit-nya. Oh, siap, bagus ya. Nah itu. Ini sudah direcord kan ya Bu ya? Sudah Pak. Baik. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi Bapak Ibu semua yang mungkin belum pernah berjumpa dengan saya. Hari ini, malam ini kita akan coba memberikan penjelasan ya teknis ya. Bagaimana sih yang dimaksud dengan patungan? Apakah ini bohongan gitu ya? Apakah ini benar apa enggak gitu? Kok bisa dapat premium dan sebagainya? Nah, mungkin kita kenalan dulu ya. Nama saya Adi Novarisa. Saat ini saya sebagai kepala sekolah di SMP At-Taubah Pulau Mas di Jakarta Timur. Ya, jadi ini masih satu wilayah sama Bu Sri ini. Beliau di SD Pondok Bambu 7 ya. Ya, betul. Betul. Kali ini saya nggak pindah ini. Ya, saya sama Bu Sri itu sama-sama fasil di GP Angkatan 9 ya Bu ya, betul ya? Ya. Jadi dari situlah permulaan saya kenal dengan beliau. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya juga sebagai semacam aktivis lah, penggiat di komunitas School of Teachers. Nah, jadi komunitas ini memang saya bangun untuk memfasilitasi kita sebagai pendidik ya di Indonesia. Jadi saya tidak membatasi di Jakarta, tapi semua wilayah di Indonesia. Salah satu yang sudah berjalan itu adalah Google Meet Premium patungan gitu ya. Ini sebetulnya udah setahun ya Bu Sri ya udah berjalan. Tahun kedua ini Pak kita berjalan. Tahun kedua. Nah, karena ini sudah mau habis, maka saya mengajak kembali teman-teman yang sudah ikut setahun ke belakang itu mungkin sudah merasakan manfaatnya ya. Bagaimana ada manfaat untuk kebutuhan di sekolah, komunitas belajar, atau mungkin untuk kebutuhan pribadi. Kadang ada juga banyak yang sebagai trainer, pelatih, itu juga boleh ya Bapak Ibu. Jadi, tapi payung umumnya ini saya dedikasikan untuk mewadahi sekolah ataupun komunitas belajar yang belum punya media meeting online yang premium gitu kan. Kan kalau beli kan mahal ya. Kalau patungan kan kita ibaratnya caranya legal gitu kan.
sah gitu ya untuk kita dapatkan, tapi linknya kita buatkan khusus. Nah, saya akan coba membagikan tampilan layarnya supaya lebih jelas. Saya akan menjelaskan teknisnya. Kalau sudah kelihatan, boleh angkat jempolnya, Bu Sally dan teman-teman yang lain. Ini sudah kelihatan belum ya? Oke, sudah ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah website Google ya, yang resmi bisa Bapak Ibu kunjungi. Ini untuk melihat perbandingan fitur yang bisa kita miliki dengan jenis langganannya gitu. Nah, yang pertama ini yang saya buka memang khusus Google Meet saja yang memang kita butuhkan. Nah, di sini Bapak Ibu ada jumlah partisipan ya. Paling kecil itu 100, lalu di bisnis standar 150 dan di bisnis plus 500 partisipan. Sedangkan di enterprise ada 1000 partisipan. Nah, dari 4 jenis tipikal layanan Google ini, saya memilih yang bisnis plus Bapak Ibu, yang mencapai 500, saya kira cukup gitu ya, nggak harus sampai yang 1000 partisipan gitu. Nah, untuk fitur bisnis plus ini Google Meet-nya adalah layanannya sampai 500. Yang kedua bisa digunakan 24 jam, jadi tidak ada batasan waktu ya. Kalau Google Meet yang gmail.com kan hanya 60 menit ya, setelah itu meninggal gitu ya, meninggalkan kita gitu ya. Tinggalkan kita. Nanti kita join lagi gitu kan. Nah, kalau pakai akun Belajar ID yang Bapak Ibu miliki, itu kan tidak bisa merekam gitu kan. Kemudian yang kedua, fasilitasnya hanya 100 partisipan, jadi sangat terbatas sekali kebutuhannya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada fiturnya Bapak Ibu nih, yang akan kepakai adalah ini Bapak Ibu, biasanya, nah ini, meeting recording save to Google Drive, ini ke checklist. Artinya, Bapak Ibu nanti yang ikut patungan, itu akan saya buatkan satu link Google Meet khusus, yang tidak bisa dipakai, maksudnya khusus untuk penggunanya, gitu. Nah, nanti ketika penggunanya itu mengklik link Google Meet-nya, maka menggunakan akun yang didaftarkan, nanti bisa direkam dan akan tersimpan ke alamat Google Drive-nya, gitu. Kedua, ada polling dan Q&A. Kemudian ada fitur host co-host ya di sini. Ada breakout room juga. Dan ini yang paling saya suka Bapak Ibu, ada attendance tracking. Ada layanan absen otomatis. Jadi Bapak Ibu ketika mengadakan meeting itu nggak perlu absen lagi gitu ya, sudah bisa otomatis diabsenkan oleh sistem. Nanti rekapannya akan di-email dalam bentuk Google Spreadsheet. Lengkap tuh namanya, emailnya, jam bergabungnya, jam keluarnya, dan juga durasi bergabung dalam meeting kita. Nah, ini Bapak Ibu cuman untuk yang live streaming nggak bisa ya, tuh dia. In domain live streaming dia nggak bisa. Dia hanya ada di dalam yang enterprise. Nah, ini Bapak Ibu fitur yang akan Bapak Ibu miliki untuk Google Meet-nya. Saya coba akan demokan dulu ya. Seperti apa menunya. Ini kita buka Google Meet-nya. Kita akan coba lihat, lalu saya buka new meeting, instant meeting. Ya. Saya off cam di sini supaya nggak double. Nah, Bapak Ibu, ini adalah menu Google Meet-nya ketika dibuka. Nah, ketika dibuka itu Bapak Ibu bisa kita lihat ya fitur di sini. Pertama ada breakout. Nah, breakout ini sudah bawaan ya, bukan lagi add-on pakai apa Bu Sri bahasanya? Pabet budak ya? Iya. Masa lalu itu. Selalu ya. Kalau dulu kan kita mesti pakai add-on ya supaya bisa breakout. Betul. Ini sudah nggak butuh lagi, sudah ada bawaannya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan breakout. Kedua bisa polling untuk polls ya.
kemudian bisa Q&A dan bisa recording. Nah, jadi nanti recording ini setelah selesai nggak perlu minta ke saya, nanti akan masuk ke emailnya masing-masing yang didaftarkan gitu ya. Nah, ini fitur yang akan Bapak Ibu miliki dan ini berlaku setahun Bapak Ibu. Jadi saya kira 100.000 untuk setahun sangat-sangat worth it gitu ya. Dengan kapasitas daya tampung 500 dan bisa record dan juga ada absen otomatis atau presensi otomatis yang akan langsung dikirim ke email setelah meetingnya selesai. Nah, nanti mungkin Bu Sri kan ini yang jadi host Bu Sri nih, nanti ketika Ya, ini meeting selesai, cek emailnya nanti ada tracking attendance. Nah, nanti bisa ya, dikirim ke grup Bu, seperti apa sih tampilannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk Google Meet-nya. Nah, kemudian saya akan coba jelaskan teknisnya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu ketika teman-teman sudah bergabung ya, sudah membayarkan donasi 100.000-nya, itu akan saya langsung buatkan link Google Meet-nya nih seperti yang terlihat ya. Ada Dursa Ngopi 230. Ini berarti kan durian sawit ya. ya, Ini ada Jubel The Tibbles, ada Kombel SMK 21. Nah, ini tuh berlakunya jadi cukup saya bikin 1 kali, nanti akan aktif selama masa langganan. Sebab kita sama Google, saya kan nanti menggunakan kartu kredit ya, membayarkan di awal, itu nggak bisa per bulan Bapak Ibu. Jadi harus setahun, supaya kita bisa, mendapatkan layanan ini. Sehingga Bapak Ibu, teman-teman yang nanti akan join, maka selama setahun ke depan itu bisa menggunakan link, meeting-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu nanti saya coba contohkan membuat misalkan Bu Sri ini nama kombelnya apa Bu? Misalkan. Kombel SDN Ponorogo 07. Kombel Kombel SD PB 07 aja. PPB SDN 0 PB SDN oh ya SDN. SDN PB 07. 07. Hmm. Tambahin lagi deh 007. Iyalah James Bond. Nah, Bapak Ibu ini teknis saya membuatkan linknya. Jadi nanti Bapak Ibu nggak akan dapat akun ya, tapi dapatnya link Google Meet. Nah, link Google Meet yang linknya nggak akan berubah, itu aja. Jadi enak, bisa Ya, selama ditempel di setahun. manapun, jadi nggak mengubah gitu. Nah, kedua, untuk kalau Google Meet kan tahu ya, ini kan nggak ngefek ya, walaupun kita setting tanggal sekian tetap bisa digunakan berulang kali. Nah, di sini Bapak Ibu nanti, ketika tadi kan ada yang nanya, boleh nggak satu yang daftar untuk 3 akun? Boleh, memang maksimal 3 ya, supaya saya nggak kebingungan nanti nyetingnya. Jadi nanti di-list saja, email-email yang akan didaftarkan. Tadi misalkan Bu Sri emailnya apa Bu? Sri Purwa, aduh, Bu Sri yang mana ya? Ini Banyak ada nih, email soalnya. ada Nah nih, itu ada. yang 44 Hmm, ya. ya Nah, betul. misalkan saya, menerima nih namanya ini yang akan jadi admin atau co-host gitu. Karena host tetap di saya, Bapak Ibu nanti yang akan langganan jadi co-host gitu. Nah, ini saya tambahkan nih sebagai guest atau tamu di tempat saya. Nah, kemudian ini kan nanti muncul nih linknya ya. Ini adalah Hmm, link yang akan dipakai setahun nih, yang kodenya hmm, 6FBDFGBM. Ini tuh nggak akan berubah. Bapak bisa hmm, gunakan berulang kali, berapa kali selama setahun, itu nggak ada batasan ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, saya akan men-setting di sini. Nah, akan saya aktifkan host manajemennya gitu. Jadi nanti Bu Sri itu bisa mengunci, nggak ada yang bisa share screen, nggak ada yang bisa kirim pesan, nggak ada yang bisa reaction, itu bisa bisa dikunci nanti sama co-host-nya. Nah, yang kedua, nanti akan saya open nih Bapak Ibu, nggak akan lagi trusted. Nah, kalau open berarti ya siapapun bisa join, bisa masuk gitu. Tanpa harus saya bukain. Kan repot banget tuh, "Pak, tolong dong buka, saya mau masuk." Gitu. Makanya saya open gitu. Nah, ini fitur ini akan saya aktifkan nih, attendance tracking. Send attendance and live stream report to host by email. Jadi nanti
Setelah meetingnya selesai, Bapak Ibu tuh yang saya tambahkan tadi itu akan dapat laporannya. Lalu yang kedua, nah meeting record nanti akan saya checklist jadi otomatis. Jadi ketika si hostnya masuk langsung kerekam tuh gitu, apa namanya, meetingnya gitu ya. Kemudian, nah disinilah saya akan masukkan tadi sebagai co-host. Nah, dengan begitu nanti Bapak Ibu yang bisa, mengaktifkan link tadi hanya email ini nih yang didaftarkan gitu. Walaupun teman satu sekolah, satu kombel, tapi kalau buka linknya pakai email yang lain ya nggak bisa gitu ya, sebab bukan co-host. Nah itu saya rasa fitur ini sangat membantu kita nih sebagai pendidik untuk saling membantu, saling bekerja sama, kolaborasi, kita mendapatkan cara yang legal ya, tidak macam-macam, tapi bebannya kita bagi sama-sama tuh. Artinya tidak ada, yang dirugikan gitu ya, sama-sama bisa menikmati layannya dengan baik dan alhamdulillah ini sudah tahun kedua kita berjalan seperti tidak ada masalah. Nah di sini Bapak Ibu bisa saya tambahkan lagi nih co-host-nya, makanya maksimal 3 ya, maksimal 3 co-host yang bisa ditambahkan. Lalu call artifacts are shared with the host and co-host. Nah jadi ini saya aktifkan, maka rekaman chat, rekaman video, kemudian presensi juga akan masuk ke email, co-host tadi nih yang didaftarkan di sini nih yang ada nanti maksimal 3 gitu. Jadi si 3 orang inilah yang didaftarkan yang nanti bisa menjadi host, menjadi co-host ketika event, bisa merekam, bisa menutup rekaman, bisa membuat, absen dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu penjelasan teknisnya ya, nanti seperti apa, maka nanti saya butuhkan adalah nama sekolah atau nama kombel untuk memudahkan saya membuat nama meetingnya. Yang kedua, saya butuh, email yang valid, jangan sampai salah titik komanya. Nanti bisa menyebabkan tidak dapat invitation atau tidak bisa mengakses link yang akan dibagikan. Dan link ini nggak akan saya bagiin di grup Bapak Ibu, karena nanti akan di email masuk otomatis nih ke yang didaftarkan, supaya nggak ada yang bisa saling pakai si link-nya gitu kan. Kalau semua dibagi di grup nanti saling pinjam tanpa izin kan jadi kacau gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu yang udah didaftarkan tinggal tunggu saja di email nanti dapat link invitation-nya. Nah mungkin itu Bapak Ibu dan, layanan saya ini akan selesai, nah ini kan contoh ya. Ini contoh yang sudah, apa namanya, yang sudah berlangganan ya, yang sudah menggunakan nih. Ini tuh akan selesai Bu Sri tanggal sekitar 15 Januari, Bu. Ya. Jadi semua akan saya remove, akan saya, apa namanya, delete link-nya, jadi nggak akan bisa dipakai lagi karena memang sudah selesai. Nah, kalau nanti mau mau gabung lagi di angkatan berikutnya, yang angkatan besok nih, ya silahkan nanti membayar lagi dan saya hanya batasi maksimal 50 saja. Nah, grup yang kita sekarang miliki menjadi komunikasi kalau ada kendala, ada masalah, jadi bisa tanya ke saya, gitu. Dan karena nggak mau banyak-banyak ya, saya juga mungkin banyak kerjaan, jadinya udah 50 orang saja cukup, kita komitmen sama-sama, ketika nanti ada kendala bisa di-share di grup tersebut. Jadi sebagai wadah komunikasi kita. Nah mungkin itu ya, penjelasan penting yang harus saya jelaskan seperti apa konsepnya, bagaimana, penggunaannya Bapak Ibu yang nanti mendaftar itu hanya akan mendapatkan link Google Meet-nya saja ya. Yang seperti ini nih, ini link Google Meet-nya nih contoh punya Duren Sawit ya. Dan link ini bisa digunakan selama 1 tahun ke depan. Kalau misalkan kita nih terpenuhi 40 atau maksimal 50 maka langsung kita bisa kumpulkan uangnya, disetorkan ke rekening saya, nanti saya share di grup WA ya nomor rekeningnya. Setelah terkumpul saya akan langsung apply ke Google-nya. Nanti saya bayar setahun penuh full
Setelah di-approve, nanti langsung saya proses satu-satu nih. Saya bikin input nama, tombelnya, email yang didaftarkan. Nanti ini bertahap, ada yang cepat, ada yang lambat. Nanti mohon bersabar saja. Nanti setelah itu di Januari kita start, maka selesai di Desember 2025. Tahun depan kalau masih butuh, kita lanjut patungan lagi. Jadi seperti itu. Dan Bapak Ibu cara kerjanya, insya Allah ini aman, tidak ada masalah lain, karena kan ini tidak bentuknya penyimpanan cloud ya. Kadang banyak tuh yang sewa-sewa Google Drive, itu jangan Bapak Ibu, bahaya ya. Bapak Ibu nyewa misalkan yang unlimited, tahu-tahunya dikunci, selesai deh tuh, nggak bisa akses. Nah, mungkin itu silahkan saya buka sesi tanya jawab ya. Bila ada yang ingin ditanyakan, kendala yang belum difahami, dipersilahkan. Saya kembalikan ke Bu Sri, silakan. Baik, terima kasih Pak Adin atas penjelasannya yang sangat jelas ya dan luar biasa. Jadi insya Allah ya Bapak Ibu sangat murah-murah banget. Ini kita dengan patungan bersama untuk Google Meet Premium ini. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan. Sudah ada di kolom chat Pak Adin dari Ibu Neneng. Pertanyaannya adalah untuk meningkatkan keamanannya bagaimana katanya Pak. Dipersilakan Pak, langsung dijawab. Ya, kita nggak perlu meningkatkan keamanan ya, sebab sudah aman gitu ya. Sudah ada tim Google kan. Mungkin bisa dielaborasi lagi Bu, seperti apa yang Ibu merasa tidak amannya gitu ya. Biar saya bisa Bu jawab. Neneng, boleh ini Bu Neneng, boleh on mic-nya? Oh iya, terima kasih banyak Om dan Ibu Sri nih penjelasannya tadi. Saya awalnya tuh agak khawatir ya kalau misalkan ada yang nge-hack atau gimana lah gitu. Karena kan sekarang lagi heboh nih soal yang seperti itu gitu. Seperti itu aja sih. Mohon penjelasannya Om. Makasih. Baik. Sebetulnya karena nanti yang Bu Neneng dapatkan hanya link saja, link Google Meet, jadi tidak ada yang bisa menghack karena itu link ya, link bukan akun ya. Kalau akun bisa jadi ada yang hack. Apa yang dihack? Passwordnya dibajak gitu kan, sehingga Ibu nggak bisa masuk lagi. Tapi karena ini Google Meet bentuknya link yang Ibu dapatkan, maka tidak ada yang bisa membajak link gitu. Sebab semua link ada di saya hostnya. Saya sebagai admin utamanya yang akan menjagain semua akun Bapak Ibu gitu. Itu ya Bu Neneng ya. Oke, siap dipahami, hatur nuhun. Jelas ya Bu Neneng ya, hatur nuhun nih dari Cianjur nih Bu Neneng ya. Oh Cianjur, iya. Pak Yosep dari Cianjur. Silakan Pak Yosep Saripudin, mangga sami-sami orang Sunda. Sami-sami ya tuh, sami-sami. Mangga Pak Yosep. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar suaranya Pak? Ya, jelas pisan, Kang Yosep, enggak? Salam kenal, saya Yusuf Saripudin dari Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Saya bekerja di sebuah sekolah dasar negeri di Cianjur, Bapak. Langsung saja mau bertanya, Pak. Kan tadi Bapak bilang ya, itu si emailnya bisa lebih dari satu gitu ya, 3 ya, Pak? Iya, 3. Nah, saya mau mendaftarkan, misalkan pengawas saya dan kepala sekolah rencananya. Nah, pertanyaannya kan suka ada email Gmail dan email akun ID belajar. Saya dengar-dengar akun ID belajar itu mau ditutup. Itu gimana yang menggunakan akun ID belajar, Pak? Oke. Maksudnya aman. Takutnya gini, yang sudah didaftarkan kan ada yang Gmail. Kalau saya yang punya saya Gmail kan. Terus yang punya ibu pengawas akun ID belajar, punya kepala sekolah akun ID belajar. Nah, yang dikhawatirkan yang akun ID belajar itu yang didaftarkan takutnya terblokir otomatis atau gimana Pak? Kelanjutan akun ID belajarnya itu, email akun ID belajarnya itu gimana Pak? Iya, baik. Pak Yusuf, namanya ini siapa nama pengawasnya? Mungkin saya kenal. Nama pengawasnya itu Bu Wasit. Pak Adin di luar konsep nanya itu ntar kenalannya. Oke.
Baik. Karena Pak Ini, Adin ini Pak, ya. salah satu ini dari pengawas Pak. Jadi itu dia. Pamer sombong. Tadinya gini, Bapak, saya teh udah punya email akun ID belajarnya. Kata beliau teh, ya udah daftarin aja yang itu. Nah, di benak saya teh ada sedikit kekhawatiran mengenai akun ID belajar. Sekarang juga saya sudah beralih ke Gmail, enggak ke akun ID belajar, karena ada rumor kan akun ID belajar mau di blokir otomatis ya, atau mau ditutup gitu. Tapi nggak tahu tuh itu cuma gosip atau gimana. Nah, yang mau didaftarkan yang punya pengawas sama kepala sekolah itu kan akun ID belajar gitu. Tapi yang punya saya mah Gmail gitu, Pak. Oke. Yang jadi hotnya itu maksudnya nggak apa-apa menggunakan akun ID belajar gitu. Ya, oke. Yang pertama Pak Yusef jawabannya, kalau Bapak mendaftarkan 3 akun, berarti akan dapat 3 link gitu ya. Nah, 1 link itu berarti kan bisa didaftarkan 3 email, berarti nanti akan ada 9 email tuh yang didaftarkan ya. Kalau nanti konsepnya link pengawas 1, memang jangan digabung sebaiknya, nanti kan bingung nih. Kalau link pengawas, link kombal gitu ya, sebaiknya beda-beda 1. Yang kedua, teknisnya ketika nanti suatu saat pemerintah sudah tidak lagi kerjasama dengan Revo, dengan Google, maka gampang saja nanti tinggal WA saya, Pak, mohon diganti linknya yang didaftarin jangan itu lagi. Nih pakai yang ini saja. Gitu. Jadi saya adminnya, gitu. Jadi saya akan memfasilitasi 1 tahun itu, insya Allah ya, bila kita dipanjangkan umur kita, maka akan saya layani gitu, termasuk penggantian email. Tapi kalau bisa tidak akibat lupa itu kan sangat teknis banget ya, manusia banget tuh. Jadi kalau bisa memang di awal idealnya pakai email gmail.com saja, email pribadi ya. Sebab Bapak Ibu email belajar ID itu punya pemerintah yang nanti bisa anytime ditutup, bisa diberhentikan gitu. Itu nggak enaknya gitu ya. Lalu yang kedua, sebetulnya itu misinformasi Pak, bukan akan diberhentikan, tapi akan ditutup bagi mereka yang sudah meninggal. Jadi saya dapat infonya yang sama juga. Akun Belajar ID akan ditutup bagi mereka yang sudah dilaporkan meninggal dunia. Artinya sudah tidak aktif lagi menggunakan email tersebut. Itu akan ditutup. Tapi saya belum mendengar kalau akan ditutup secara total ya, permanen sepenuhnya. Jadi untuk 1 tahun ini saya rasa tidak akan ada penutupan pemblokiran akun Belajar ID. Nah, lalu untuk mekanisme pendaftaran akun nanti yang didaftarkan, maka sebaiknya memang pakai gmail.com. Sebab itu adalah MOU antara Bapak dengan Google, Bapak Ibu. Jadi tidak ada intervensi lagi. Tapi kalau pakai Belajar ID, takutnya diblokir. Nah, bila mana suatu saat itu diblokir, langsung aja WA atau di grup ya disampaikan, Pak, mohon saya nggak bisa akses lagi akun ini. Mohon diganti, daftarin pakai email yang lain, nanti saya akan setting lagi. Jadi gitu ya Pak Yusef jawabannya. Untuk link tersebut insya Allah aman untuk digunakan. Untuk yang didaftarkan memang sebaiknya punya gmail.com. Tapi kalaupun mau pakai Belajar ID juga mangga, dipersilahkan, tidak ada masalah. Gitu ya. Ya, makasih Pak penjelasannya. Jelas ya Pak Yusef Saripudin ya Pak? Ya, jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya Pak Andin yang sangat jelas, luar biasa ya. Bapak Ibu, kita menginjak ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada yang resen, ini Ibu Wikantinur. Ibu, dipersilakan Ibu, monggo. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf saya off kamera ya. Iya, oke Bu. Ini kita beralih Pak ke Jawa Tengah kayaknya Pak. Dari Jawa Barat. Saya pendidikan dari SMA Negeri 1 Beli Pemalang. Oh, Pemalang. Pemalang, iya Jawa Tengah Pak. Oke. Mau menanyakan untuk misalnya kita sudah mengagendakan kegiatan webinar gitu ya.
di tanggal sekian, jam sekian. Nah, ternyata ada peserta atau akun yang lain juga yang pengen make di tanggal itu. Untuk pengaturannya seperti apa rencananya? Pemakaian link Google Meet ini supaya tidak terjadi tabrakan atau penggunaan yang bersama-sama itu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk pengaturan misalnya karena saya nanti otomatis berarti sebagai co-host, ketika saya berfungsi sebagai co-host kemudian saya mengadakan acara kan saya juga akan melibatkan ada yang jadi MC, ada yang jadi narasumber dan sebagainya. Nah, ketika mereka harus harus diperlakukan sebagai co-host juga itu teknisnya seperti apa? Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Oke. Silakan Langsung. Pak Adin. Langsung. Yang pertama, salam kenal ya Bu Wikanti dari Pemalang. Saya juga punya kakak di Pemalang ya, di Handu Dongkal kalau nggak salah nama desanya. Yang kedua untuk pengaturan penggunaan. Jadi Bu Wikanti, linknya akan masing-masing Bu, tidak akan sama. Ya, jadi Pak Yusef satu link khusus, Bu Wikanti satu link, Bu satu link, tidak akan tabrakan gitu ya. Karena linknya nanti beda-beda. Tinggal nanti Ibu di internal timnya disepakati. Misalkan Ibu nih mengajukan 3 tim untuk menjadi co-hostnya. Nah, jangan sampai 3 tim itu bikin kegiatan nggak saling koordinasi. Nah, itu nanti akan terjadi tuh tabrakan kayak gitu. Sehingga udah dipakai duluan. Nah, sehingga pastikan timnya saling komunikasi. Kalau memang tanggal sekian mau dipakai webinar jam sekian, maka ya tidak ada yang pakai lagi gitu ya. Jadi itu dikembalikan ke komunikasi internal masing-masing. Kalau sesama pengguna ini nggak akan tabrakan, sebab linknya beda-beda gitu ya. Bu Sri linknya lain, Bu Neneng linknya lain gitu. Jadi itu berarti udah masing-masing pengguna ini betul. link Google Meet-nya berbeda-beda ya? Betul, beda-beda. Jadi sudah milik Ibu pribadi gitu ya. Oh gitu, ya. Jadi tidak akan saling tabrakan. Lalu itu yang pertama ya. Yang kedua apa Bu? Penggunaan kayak MC kan co-host tuh ada MC-nya, ada ini bagaimana mereka apakah bisa jadi co-host gitu loh Pak maksudnya. Ya. Kalau nggak salah ya, itu Ibu kalau sudah jadi co-host bisa menambahkan lagi. Coba Bu Sri aktifin. Bu Wikanti lagi pakai laptop, pakai HP Bu? Pakai laptop Pak. Nah, coba Bu Sri coba dicari nama Bu Wikanti tidak ini coba share screen aja langsung bisa kok Pak. Tidak harus co-host. Iya, memang itu mah bisa. Enggak, maksudnya untuk mencoba. Iya, kalau titik tiganya. Oke, baik. Ada add as co-host nggak coba? Bentar Pak. Buka di daftar. Terus saya jadikan Bu Wikantinya jadikan co-host gitu? Bisa nggak? Coba diklik titik 3 di sampingnya. Nanti ada menu add a co-host. Bentar Pak. Kok jadi lemot ya laptop saya? Tenang Bu. Soalnya udah pingin liburan Pak. Ini belum liburan aja nih. Masih ke sekolahan aja. Waduh. Iya nih gimana? Sebentar ya Bu ya. Soalnya Radu Dongka kan jauh tuh. Jadi agak sedikit lumayan gitu ya. Ke Jawa Tengah dulu sebentar. Ibu Wikanti. Oke. Maaf ya Bu. Kita senangnya di Purwokerto nih. Di Purwokerto Bu. Rumahnya di Purwokerto, cuman kerjanya di Pemalang. Oh, jauh juga Bu, lumayan Bu. Ya begitulah. Mertua saya di ini Bu, bukan pengumuman sih, cuman ngasih tahu aja. Di Bocari Bu. Di Bocari Bu, mertua saya. Di Bocari itu Purbalingga. Ya Purbalingga. Udah Bu, udah Pak Adin, udah jadi co-host ini. Nah, ini sudah bisa lihat nggak? Iya, bisa kelihatan. Saya sebagai penyelenggara rapat. Iya. Betul. Iya. Terus? Nah, ini kan gini Bu Wikanti, saya kan host, saya yang punya ini link ya. Lalu Bu Sri kan ke saya daftar nih jadi tim. Ini kan link beliau nih. Nah, co-host pun bisa mengangkat co-host yang lain gitu. Nah, jadi aman Bu. Oke.
Baik. Gitu ya, Bu Wikanti ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, Mohon maaf, sama-sama tadi ya, saya Bu masuknya Wikanti. terlambat, jadi nama Bapak siapa tadi kok di sini School of Pak Adin. Teacher ya? Ya, Pak Adin, Bu. Oh, Pak berarti, Adin. aduh, kasihan deh Pak Adin, belum kenal beliau sama Pak Adin. Oke, terima kasih Pak Adin, salam kenal. Iya, Salam. iya, salam kenal ya. Saya ulang lagi ya Bu ya. Silakan. Rekap juga sekaligus untuk nanti kalau nggak ada lagi pertanyaan kita bisa cukupkan. Jadi Bapak Ibu akan share lagi kegiatan ini adalah kegiatan ta'awun ya, saling membantu sesama pendidik dalam memanfaatkan layanan teknologi untuk kebutuhan masing-masing gitu ya, tanpa harus memberatkan di kantong gitu ya. Nah, dalam Google itu ada 4 jenis layanan ya. Ada yang Business Starter, Business Standard, Business Plus, dan Enterprise. Nah, layanan yang saya pakai itu adalah yang Plus. Nah, ini nih yang Google Meet-nya menampung sampai 500 partisipan. Cukup banyak ya, banyak banget bahkan. Kalau di Ballroom udah berapa jutaan yang ngumpulinnya gitu. Kemudian meeting length atau durasi meetingnya itu 24 jam Bapak Ibu, tidak ada batasan waktu. Jadi bisa digunakan sampai lelah, sampai capek gitu. Kemudian yang ketiga adalah meeting recording and save to Google Drive. Nah, Bapak Ibu juga ini aktif nanti setelah linknya itu saya tambahkan, lalu di add email co-hostnya atau admin di Combel masing-masing, maka 3 admin itu yang bisa membuka, yang bisa merekod gitu ya, merekam. Lalu juga ada attendance tracking, ada absensi otomatis ya yang dilacak oleh Google berdasarkan email yang masuk, yang join. Nah, teknis penggunaannya bagaimana? Nah, teknisnya adalah saya nih setelah nanti terkumpul. Kenapa harus 40 ya? Maksimal 50 sebab saya itu akan ditagihkan sebesar 4 juta Bapak Ibu setahun. Nah, 4 juta kan kalau saya sendirian kayaknya berat banget ya. Tapi kalau saya bagi-bagi 40 orang gitu kan, maka 40 itu bisa menanggung 100. Jadi semuanya memudahkan gitu. Kenapa sampai 50? Nah, ini untuk spare jaga-jaga. Tadi itu ada pengawas yang ingin masuk, ya masa kita nggak layani kan agak kurang ini ya, maksudnya sebagai bentuk penghargaan kita pada pengawas yang memang sudah bekerja untuk kita. Jadi 10 itu saya layani. Nah, kenapa sampai 50 saja? Sebab saya akan capek nanti saya masukin satu-satu gitu ya. Dan ini kan kerja sosial ya, tidak ada benefit yang saya ambil gitu. Nah, sehingga saya akan nanti mendaftarkan di sini di kalender saya akan saya set eventnya. Nah, nama event itu diisi oleh nama Combelnya, misalkan Combel SDN PB 007 gitu kan. Nah, kemudian di sini akan saya masukkan email yang didaftarkan. Tadi Bu Wikanti nanti rilis tuh emailnya yang mau didaftarin. 1 maksimal 3. 1 boleh maksimal 3. Nah, ketiga orang itu yang didaftarkan emailnya boleh pakai email Belajar ID, emailnya APSI, emailnya yang penting punya Google ya itu boleh. Kalau Yahoo, Outlook nggak bisa ya, karena memang sudah beda alam tuh ya, sudah nggak bisa menyatu mereka itu. Kemudian setelah itu maka saya akan mengaktifkan nih link Google Meet seperti ini nih. Nah, maka ini Bu Wikanti yang saya maksud link ini akan masing-masing, nanti tidak akan satu link untuk semua gitu. Tinggal kalau nanti memang di Combel itu ada tiga orang, satu tim, maka saling komunikasi. Kita mau mengadakan event tanggal berapa, jam berapa, supaya nggak saling pakai di jam yang bersamaan. Kalau kayak gini diabaikan saja ya, ini karena ini tidak mempengaruhi penggunaan Google Meet. Bisa dipakai berulang kali. Yang penting ini nih yang dicatat, disimpan linknya ini. Nah, link ini dibukanya pakai email yang didaftarkan gitu. Nggak bisa pakai email yang lain, sebab yang lain bukan tidak akan terbaca sebagai co-host, tapi sebagai tamu atau peserta saja. Udah nih Bapak Ibu, hanya itu yang saya setting. Setelah itu saya save. Setelah saya save, maka otomatis akan masuk nih link undangan ke Google Meet.
Nah, itulah yang dipakai. Jadi saya nggak akan lagi ngebagiin di grup WA ini ya link meeting punya Kombel SD, udah nggak perlu ya. Sudah ada otomatis di-invite ke email masing-masing. Nah, ketika ini sudah dijalankan, maka misalkan nih Bapak Ibu, kita terkumpul nih sampai 50 peserta maksimal, uangnya sudah dikumpulkan ke saya, ditransfer, setelah itu langsung tuh saya daftarkan ke Google. Nah, setelah saya didaftarkan, disetujui, saya akan menyicil, menambah-nambahkan nih 1, 2, sampai 50 partisipan. Berarti kalau 50 masing-masing daftarin 3 email, berarti tinggal dikali itu. Berapa banyak saya harus menambahkan. Nah, seperti itulah kira-kira komunitas ini bisa membantu kita sesama pendidik untuk meningkatkan layanan kepada peserta didik kita. Mungkin nanti dipakai untuk sekolah, untuk dengan komite, meeting dengan peserta, orang tua, dan lain sebagainya. Itu mungkin ya saya rekap ulang penjelasannya, dan link tersebut bisa dipakai sampai kapan? Selama 12 bulan. Karena memang uang yang saya bayarkan itu untuk 12 bulan, nggak bisa dicicil sama Google-nya. Kalau kamu mau dapat segini layanannya, maka langsung di awal. Itu silakan Bu Wikanti. Masih ada resen, silakan Bu Wikanti. Ada yang tanyakan kembali? Terima kasih Pak Adin. Menanyakan kembali untuk nama komunitas yang didaftarkan itu apakah suatu saat boleh diganti atau harus itu terus? Boleh. Nanti tinggal di report ke saya di grup saja. Nanti Pak mohon ini diganti. Oke, nanti saya akan mengganti namanya. Oke, ya terima Jelas kasih. Ya Bu ya? Ya. Terima kasih. Oh, ya. Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah penjelasan dari Pak Adin sangat jelas. Tadi sudah disimpulkan bagaimana kita sistemnya dalam patungan bersama untuk Google Meet Premium ini. Jadi sebentar lagi selesai acara kegiatan ini, Pak Adin akan nge-share nomor rekening yang harus Bapak Ibu transfer sebesar 100.000 Pak Adin, deal kita? Iya, tapi nanti setelah dapat 40 minimal ya. Oke, jadi yakinnya 40 segera ngelis ya Pak Adin gitu ya? Ya, betul. Yang sudah fix, udah fix gitu ya. Ngelis 40, nanti kalau udah ada, nah kalau sudah lengkap, barulah proses transfer ke saya. Oke, nah, siap. setelah itu langsung saya daftarkan ke Google-nya. Oke, baik, berarti saya akan war-war kembali nanti di grup agar segera ngelis minimal 40 peserta ya, agar tercapai 4 jutanya gitu ya Pak Adin ya, dan langsung Pak Adin sewa ke akunnya, ke Google-nya ya, ke Gimit-nya gitu ya. Nah setelah itu baru Pak Adin nanti intinya saya akan war-war kembali Bapak Ibu di grup agar semuanya ngelis ya, di list itu mengisi. Setelah itu nanti Pak Adin kalau sudah 40 peserta, Pak Adin akan meng-share nomor rekening yang harus ditransfer besarannya berapa ke Pak Adin. Selesai semuanya, mudah-mudahan tidak lama ya Pak Adin, tanggal 2 bisa langsung sewa akun ya, mudah-mudahan ya. Dan bertahap dan bertahap lanjut ke pembagian link. Bapak Ibu tidak ada yang transfer ke rekening apapun selain yang nanti akan di-share oleh Pak Adin ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas kepercayaannya, walaupun mungkin kemarin masih ketar-ketir ya Pak Adin, takut penipuan. Saya juga deg-degan loh terus Pak Adin dengan nomor saya berselebaran ya di komunitas, tapi tidak apa-apa untuk kebersamaan karena kita ingin mendukung pembelajaran yang lebih aktif dan produktif tentunya untuk sekolah kita, untuk anak didik kita yang lebih bermakna lagi. Akhirul kalam, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata Bu Sri yang kurang berkenan, banyak candaan di sini. Kita tutup dengan kegiatan ini dengan qiraatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sri. Bapak Ibu, saya stop ini dulu ya. Oke. Ya. Boleh Bapak Ibu meninggalkan tempat, monggo. Terima kasih, nanti akan saya up lagi ya di grup ya Bapak Ibu. Adin, terima kasih informasinya, sangat luar biasa.